Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Malam ini kita akan berbincang santai dengan sahabat saya, rekan saya, tentang suatu hobi yang akhirnya menjadi bisnis. Ya, nanti kita akan bicara banyak, kita coba gali. Mungkin dari situ akan menjadi inspirasi teman-teman yang ada di luar sana yang akan menjadi trigger juga ya bagi mereka yang sifatnya sekarang sedang mengalami lockdown, kejenuhan. Nanti kita coba kupas bagaimana dan kiat-kiat apa. Sudah hadir Mbak Nita. Selamat malam. Monggo mau gabung langsung. Ya, jadi malam ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol santai lah. Kira-kira apa dan bagaimana tentang kiprah seorang Mbak Nita ini ya, yang dari hobi menjadi kemudian menekuni bisnis dalam dunia event organizer ya. Sebagaimana kita ketahui, banyak di luar sana juga banyak melakukan hal yang lebih kurang sama lah. Sama untuk hal-hal yang jadi hobi kemudian menjadi bisnis. Kita coba sambung dengan Mbak Nita ya, biar kita bisa dengan Mbak Nita. Dinda, selamat malam, sudah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kita sama nih. Kelambi ini kaosnya foto ireng ini. Backgroundnya kuning-kuning, kan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya kita cocok ya. Chemistry sih. Chemistry. Ya, Bos sehat. Alhamdulillah. Wes muter-muter kemana aja nih? Aku nggak kemana-mana kan, lagi PSBB Malang. Baru jalan berapa hari ya? A few days. Tiga teman ya. Hari ya. Oh, di Muharto di Kebalan ya rame kok. Oh, aku kan warga negara rebahan, bagian rebahan. Capek ya, ternyata ya rebahan capek ya. Banget. Gak bisa aku jadi kita inilah tetap harus beraktivitas, apapun itu tetap harus bergerak. Jadi aku malah lebih sering itu tidurnya larut malam. Awal-awal itu malah aku habis sahur baru bisa tidur. Sekarang udah enggak, jadi jam 12, jam 1 gitu tidur. Setelah berusaha menghabiskan energi. Lek gak ngono gak bisa turu, Mas. Gitu ya. Itu apa? Iya. Masuk dalam kategori new normal? Kehidupan new normal? Iya, mau nggak mau karena switchingnya harus cepet ya, karena tadinya yang biasa kita itu energi fisik dan pikiran itu sangat dibutuhkan di sehari-hari kita. Energi yang dihabiskan untuk berpikir itu akan jauh lebih besar daripada energi fisik kan memang. Iya. Nah itu kan kita dituntut untuk dua-duanya, fisik iya, pikiran juga iya gitu. Nah sekarang nggak lapo-lapo gitu, fisiknya berkurang drastis kan, otomatis energinya masih tersisa banyak sekali gitu. Tersisa banyak sekali. Ya apa caranya? Tapi tadinya memang pertama-pertama masih shock lah, lumayan shock. Bayangin aku event jam 3 opening, setengah 2 cancel, Pak. Masya Allah. Itu setengah jam sebelum event, di cancel. Itu ditunjukin sama suratnya Pak Menteri. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Event waktu itu aku paralel di Malang ada, Surabaya ada. Yang di Surabaya sudah jalan, itu hari terakhirnya tidak boleh ada penonton. Nah terus nonton sopo gitu. Wah gila, itu lumayan lah. Shocknya lumayan. Awal-awal event apa tuh? Event apa? Yang event di Malang itu, yang di Malang IBL, yang di Surabaya DBL. Nah, di Grand City. Okay.
DBL di Grand City kan harusnya nonton Pak. Jadi ya kalau nggak mau ya gimana caranya gitu. Akhirnya Teman-teman ya mungkin yang di luar nggak ngerti siapa nih IBL, apa? DBL itu di luar Surabaya, di luar Malang kan banyak yang nggak ngerti apa itu istilah DBL, Ngerti lah. IBL itu. Itu kan memang event nasional kan. DBL itu event apa ya? Aku lali sampean. Elementary School Basket, Championship gitu deh olahraga untuk anak-anak SD gitu. Kalau yang basket ya, IBL kan basket league. basket, IBL itu basket. basket league. Kalau yang DBL Nah, kan kompetisi olahraga untuk anak-anak SD. Gitu. hmm. Jadi, nah untuk yang di Surabaya kebetulan lokal partnernya enggak sih aku sebenarnya waktu itu support salah satu brand vitamin gitu. Jadi nggak Hmm. yang handle semuanya. Kalau yang di IBL juga sama, aku ada handle Traveloka waktu itu. Tapi ya nggak jadilah. Hmm. Eventnya jam 3 setengah 2 di cancel. Terus mabengnya lapo melekan iki ketek Nintendo. Shock mas. Tapi Cuman ya itu tapi di awal-awal. itu itu dihitung dihitung event sudah jalan atau dihitung event cancel ya? Hari itu saja. Jadi yang harusnya kita anggaplah misalnya kita dapat Oke. invoice itu nilainya 10 juta gitu ya. Ya cuma dapat 2 juta gitu kayaknya. Untuk hari itu aja gitu. Jadi kan Hmm. otomatis ya lumayan lah, lumayan banget Iya, gitu. iya, Jadi iya. memang lumayan shocking lah, lumayan shocking. Tapi semakin kesini kan mau nggak mau kita harus apa namanya catch up ya. Jadi nggak Iya. bisa terus-terusan bersedih-sedih, menangis-nangis, meratap-ratap. Tapi yang terjadi ya harus, iya kan, Iya, yang terjadi betul. ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau saya bilang sih tidak, bukan the new normal gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomong the new normal, mungkin ya memang uh, sebenarnya seharusnya memang hidup itu harusnya seperti ini gitu kan. Mesti bersihan ya toh. Jadi ya jangan terlalu dekat sama orang karena memang virus atau penyakit itu banyak sekali lewat droplets memang. Itu mau flu Iya, biasa, mau TB, mau apapun itu rata-rata penularannya lewat droplet. iya, Terus betul. apa namanya? Jadi ya memang sebenarnya ini adalah sebuah tamparan yang kalau kita bisa bilang tamparan ya tamparan yang sangat bagus bahwa orang memang harus berpikir untuk lebih higienis. Gitu. Jadi kalau ngomongin the new normal, aku setiap hari dari tahun awal-awal keluar hand sanitizer juga di tasku selalu ada hand sanitizer dan aku sempat diguyu ambek konco-koncoku di Malang itu karena begitu aku ngeluarin hand sanitizer mereka bilang, aduh kemenyek gitu, koyok sok-sok resi Oh oai gitu. iya, 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 iya. Itu Ini mau gimana waktu itu gitu. kan sempat sempat ada suatu produk kan ya yang gantungan kunci nggak saya? Gantungan Ya, ya, gantungan bukan kunci, uh, emang dia tangannya si itu. digantung ya, digantung ya, Iya, digantung itu kan kan kejungkir gini kan ya, posisinya kejungkir gitu kan ya. memang kan posisinya emang ngeluarin hand sanitizer emang dipelotot macam ngisor Iya, gitu kan. iya sama. Waktu itu juga saya belinya di Jakarta, saya belinya di Jakarta. Saya pakai itu di Malang. Sama, dibilang ya endel itu, kemenyek kan gitu. Oh, Apalagi kan anunya botolnya itu kan bagus-bagus tuh kan ya, macam-macam tuh. ya. Lucu-lucu. Karakter-karakter kan gitu. Ya. Jadi ya Ya. karena kita sudah terbiasa dan sempat dijatuhkan di awal gitu kan maksudnya di dipandang sebelah mata lah gitu di awal gitu kan akhirnya ya mau nggak mau karena kita konsisten melakukan itu ya akhir yang lainnya melo-melo akhirnya mungkin Ya. awalnya sekedar gaya gitu kan awalnya sekedar gaya tapi ke belakangnya ya ternyata butuh gitu kalau memang misalnya mereka nggak bawa aku selalu bawa satu minta mbak gitu oh ya sudah gitu. Paling nggak mereka sudah mulai teredukasi gitu Iya. jadi itu tak pegang mas maksudnya gini awal-awal itu kita gaya, itu lek jareku normal-normal saja. Malah itu Hmm. sebenarnya sebuah trigger kalau aku bilang. Hmm. Eh, Pekerjaanku itu juga Hmm. awal-awalnya itu gaya gitu. Awal-awalnya gaya Hmm. itu kayak yes yes ngono kayaknya. Tapi utak kan mikir Mas. Secara Nah, otak itu kita berpikirnya kan kemampuan berpikir otak itu kan luar biasa.
milisecond atau second gitu kan. Jadi kita dalam waktu sekian ini harus bisa membuat sebuah keputusan, harus bisa ini, harus bisa apa, itu multitaskingnya luar biasa. Iya. Tapi diawali dengan gaya, itu lucu gitu. Jadi kalau aku sih bilang, karena dulu waktu SMP, aku belajar bahasa Inggris pun juga triggernya adalah sama guru bahasa Inggris di kelas 2 SMP, itu aku inget banget. Guruku bilang gini, kamu kalau pengen belajar bahasa Inggris yang bagus, lihat Desi Anwar. Gitu. Hah? Sopo itu? Awal-awalnya RCTI ada berita bahasa Inggris pagi. Waktu itu aku masih ada masuk siang, ada SMP itu separuh masuk pagi, separuh masuk siang. Itu tak pergunakan, Mas. Jadi pagi itu aku nonton bahasa Inggris RCTI ku sampai ambek ibuku, ambek telurku. Kamu tuh ngapain tuh menyek? Tapi tak delok, Mas. Ngambene Desi Anwar itu tak tahu welok gitu. Oh, ternyata pronunciation-nya tuh begitu ya. Oh, begini, oh begitu ya. Itu tak ya. pegang. Itu yang jadi trigger ya. Jadi trigger. Betul, ya. Gitu. Aku boleh menyapa teman-teman dulu nggak? Ini kita kayaknya lumayan. Boleh, monggo. Banyak sekali. Iya. Jadi malam ini kan mudah-mudahan kita ngobrolin ada. Iya, mudah-mudahan nggak kendala sinyal ya, Pak. Siapa ya, Nit ya, kayak kemarin tuh. Ini kan lagi high season sih, sebentar. Betul. Iya. Lagi prime time ini, jadi banyak sekali yang nge-live. Betul. Jadinya kalau emang misalnya sinyalnya ngelek yuk, mohon dimaafkan. Harap maklum ya. Ini kembali ke topik nih, kan? Ya. Tadi ini ya, preambul. Ya. Preambul. Iya, kok iling-iling anu ae upacara ya no preambul. Hobi yang jadi pekerjaan ini loh, Nit. Mungkin bisa dikasih cerita ya. Jadi sebelum itu saya kasih preambul lagi nih. Jadi tujuan kita nge-live ini sebetulnya nggak mencoba untuk menggurui, sebetulnya tidak juga menjadikan pembenaran. Ya, juga tidak berusaha untuk menyalahkan yang tidak setuju dengan kita, ya kan? Tetapi ini untuk upaya saling menguatkan Nita maupun saya maupun teman-teman yang ada hadir di sini yang menyimak perbincangan kita ini, bahwa pandemi ini harus disikapi dengan saling menguatkan. Kalau kita bicara bisnis, sudah pasti punya handicap masing-masing ya. Gitu. Nah, tujuan kita cerita-cerita santai ini untuk menjadi pembangkit energi kita di dalam ya, untuk bisa bertarung melawan atau melewati pandemi ini. Ya, Pak, ceritanya gimana tadi hobinya itu? Hobi? Hobiku itu aslinya aku sendiri rada bingung, masih takon hobiku opo. Dari kecil itu hobi yang dipaksakan, gitu. Dipaksakan dalam arti aku dapat gen itu dari aku di perutnya ibuku. Gitu. Ya, jadi bapak dan ibuku itu suka nyanyi, bisa main musik, gitu kan. Alhamdulillah bapak itu mendirikan Bina Vokalia di Madiun. Jadi sejak aku masih di perutnya mama, almarhumah mama itu udah sangat terbiasa dengan bunyi-bunyian memang kan. Dan lahir sampai kuliah, aku masih sampai sekarang sebenarnya masih suka lah nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh, masih suka. Saya alat musik juga bisa. Terus tapi tidak menjadi sebuah profesi. Buat aku menyanyi bukan menjadi profesi. Mungkin memang bukan talented, iya, gifted mungkin iya, tapi bukan passion, atau mungkin memang bukan pekerjaan, bukan untuk dijadikan pekerjaan. Hanya sebagai stress release atau social networking kayak gitu mungkin.
Terus hobi yang lain lagi adalah, dan itu baru, aku nggak tahu kalau ternyata itu hobi atau passion. Baru Hmm. aku nyadar itu lately, Mas, mungkin 1-2 tahun belakangan, Hmm. bahwa ternyata dari kecil itu sebenarnya aku sudah dikasih contoh sama orang tuaku. Karena Hmm. papa meninggal tahun 85 ya, jadi aku sih kelas masih umur 8 tahun. Papa udah meninggal, jadi aku sama mama kan. Mama anaknya Hmm. 8 orang dan Hmm. aku nomor 7 gitu kan. Jadi Oke. karena setiap hari dikasih contoh sama mama, mama ngajar kulintang, aku dijak. Mama ngajar paduan suara, aku dijak. Kayak gitu-gitu terus. Aku dikasih contoh ternyata. Hmm. Aku baru menyadarinya suwe iki. Terus SMA ke sekolah. Sekolah juga aku ikut organisasi gitu ya, OSIS. SMA itu aku ngurusi atau jadi panitianya pensi. Hmm. Terus kuliah juga gitu. Kuliah itu aku sampai kena ultimatum sama masku, dia bilang, semester ini kalau kamu nggak lulus, kamu bayar sendiri ya. Wah, aku kuprak, kuprak, kuprak gitu, wes. Kegiatan tak tinggalin semua dan aku jadi hantu kampus, hantu perpus gitu. Jadi kalau nggak di fakultas ya di perpus, di perpus gitu. Unit terus tak tinggal gitu karena ngejar semester ini harus lulus. Terus aku bekerja. Bekerja alhamdulillah aku dari tahun 97, aku belum lulus aku sudah kerja, Mas. Jadi di Sidoarjo aku tulak Hmm. Hmm. sambil kerja sambil kuliah, kita sambil nyelesain ini tugas gitu. Terus 98 aku pindah ke Jakarta, Hmm. terus kena krismon, jadi aku setahun itu kena layoff 2 kali, dipecat 2 kali, mengalami itu, Hmm. kena zaman krismon. Tahun 99, 98 ya. iya 98, 99, 98, 99 itu aku sempat kerja di dunia entertain. Jadi aku sempat jadi manajer artis lah judulnya ya. Waktu itu aku nggak ngerti Hmm. sebenarnya kerjaan manajer artis itu apa. Jadi Hmm. aku pernah Hmm. jadi manajer Berta, Mbak Berta Jazz. Ya. Terus band yang waktu itu main sama dia, yang ternyata di dalamnya itu adalah orang-orang yang sekarang sangat gede-gede. Wong Aksan, Hmm. Indra Lesmana, Tasila Hmm. Lahi, Berta sendiri, dan lain-lain sebagainya itu eh, jelek-jelek begini dulu seminggu sekali kasih amplop ke mereka bayaran. Aku ngalamin itu. Tahun 99 aku bekerja karena aku menikah, aku nggak melanjutkan dunia entertain. Aku 99 itu keterima di perusahaan anak perusahaannya Microsoft. Dari Hmm. 99 sampai 2010, alhamdulillah aku bekerja selalu di multinational company. Hmm. Dan dari tahun 99 sampai 2010 itu, pekerjaan apapun yang aku dapat, maksudnya aku bekerja sebagai apa gitu di bagian apa gitu. Hmm. Lu disuruh ngurusin event, Mas, di luar Hmm. job desk, di pekerjaan Hmm. tambahan. Tahun 2005 aku ingat banget, aku baru masuk 3 hari di Motorola, aku langsung dapat assignment untuk ngurusin event skalanya Asia Pasifik. Baru 3 hari kerja. Hmm. Itu aku sampai bilang sama bosku, Pak, are you kidding gitu? Are you sure gitu? Kenapa kamu nggak berani gitu? Ya berani-berani aja sih. So what? Lakukan gitu. Nggak apa-apa Pak, saya baru 3 hari. Ya apa-apa lah. Oke, ya udah gitu. Akhirnya kerjainlah kita, dan itu aku dapat uh, apa namanya, dapat Credit apa point ya. namanya, ya dapat credit point lah, dapat ini dari seluruh dunia, dari seluruh kantor Motorola di dunia gitu. Hmm. Dapat standing ovation secara email lah Oh, judulnya fashion gitu kan gitu. ya. Setelah 2010 aku macam-macam lah, aku jadi kerja apapun itu selalu disuruh ngurusin event. 2010 aku memutuskan untuk pulang ke Malang, Hmm. Desember 2010. 2011 itu aku bikin, 2010 itu aku mau pulang itu mikir mau ngapain ya, kayaknya kok selama hidupku aku selalu ngurusin event, selalu ngurusin event, aku mau bikin event, mau bikin IO lah. Sempet nyari-nyari tahu di sini gimana kondisinya. Akhirnya Hmm. 2012 aku mendirikan event organizer. Jadi Hmm.
bekerja sama dengan teman gitu kan, berdua kami karena bikin badan usaha kan nggak bisa sendirian gitu. Harus dua minimal Jadi ya. minimal berdua gitu. Akhirnya berdua karena dia punya background broadcasting gitu kan, ya udahlah kita jalan. Alhamdulillah sampai sekarang gitu dengan up and down gitu, tapi masih bisa bertahan. Bertahan gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya hobinya apa, setelah aku review hidupku, ternyata hobiku itu adalah menata, Mas. Menata ya. Toto-toto. Heeh. Gitu. Jadi, Toto-toto resik-resik ya gitu ya. toto-toto resik-resik itu yang tak lakukan selama pandemi. Buang energi. Jadi, secara tidak disadari, ternyata hobiku adalah menata. Gitu. Jadi Menata sebenarnya ya. pas seseorang itu sudah ada dari dia kecil. Dari dia kecil tuh Iya, seharusnya tuh pasnya sudah ada. Patroning kan istilahnya cari wong bilang. iya. Patroning itu wis enek. Tinggal kita mau ngeliat atau enggak. Dan pada saat itu adalah sebuah passion, itu akan ngeras istilahnya, dan kita secara tidak sadar tuh didorongnya untuk ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi gitu. Tapi Kayak kerasa gitu. nggak nih? Kamu kerasa nggak? Artinya gini, eh kalau tadi kan ada semacam keraguan di awal. Kalau apakah mampu atau tidak, itu kan suatu kondisi di mana mungkin setiap orang sama ya, punya dilema seperti itu dalam hal kita pekerjaan ya di kantoran kan gitu. Saat itu kebayang nggak bahwa aku sebenarnya mampu gitu loh, bukan karena masalah dipaksa secara pekerjaan, tapi pada saat kan beda nih, ini beda kondisinya orang yang mampu merasa mampu sama yang dipaksa tapi tidak di situ kan gitu. Nah, kamu di situ merasa nggak pada saat kamu dapat tugas dari kantor untuk membuat suatu acara, aku mampu deh gitu loh. Sudah punya perasaan Mampu itu belum? ya, jadi kalau misalnya mampu atau tidak pada saat itu karena aku sudah punya background Mas. Maksudnya dari tahun 99 aku kerja di perusahaannya Microsoft itu jadi event manager gitu kan. Aku sudah punya sedikit banyak aku sudah punya sanggung. Oh, bikin Oke. webinar tuh kayak gini. Oh, bikin launching produk tuh kayak gini. Oh, bikin conference tuh kayak gini. Oh, gathering tuh kayak gini. Sedikit banyak sudah tahu meskipun waktu itu belum ngetren. Belum ngetren. Hmm. Eh, Kalau ditanya mampu atau tidak, ternyata aku nggak tahu. Jadi pada saat itu sebatas masih assignment, masih tugas kantor. Menjalankan tugas ya. Lo Ya. ngerjain kan lo yang ini kayak gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau ya sudah dikerjain. Tapi yang membedakan adalah itu tadi, pada saat kita melakukannya, mengerjakannya itu dengan hati, dengan senang. Ya. Senang maksudnya dalam arti bukan yang kadang ada jasi aku dikoni nih, tapi dilakoni. Sama yang Nah, jasi aku gini, tapi nggak dilakoni. Kan ada yang kayak gitu ya. Kalau nggak dilakoni berarti ada. emang dia nggak Ya. di situ gitu. Tapi kalau misalnya dijalanin dan itu berhasil, dia senang. Maksudnya, ih gila ternyata gue bisa gitu kan. Nah, Berarti ada passion di situ. betul. Ada di situ. Jadi kalau selama ini sih aku melakukannya dengan hati, Mas. Jadi sebenarnya kalau aku sih melakukan apapun itu aku usahakan hati itu terlibat gitu. Maksudnya supaya aku bisa menyelami sebenarnya aku di sini nggak Hmm. kayak gitu. Kalau bisa Iya, ditanya iya, iya. lagi mampu atau tidak mampu, sampai sekarang pun juga aku masih bertanya, Mas, sebenarnya aku sih mampu nggak ya di IO ini? Kenapa? Karena ini kan dunia, iya kan? Dunia Iya, iya. itu bukan dunia yang flat, gitu. Bukan dunia yang gitu-gitu aja gitu. Enggak, dinamis banget. Apalagi sekarang dengan the new normal, dengan the new world. Sekarang Iya, perubahan dari bikin event pakai stage rigging apa segala macam, switch digital semua. Ada yang apa? iya. Ada nggak pertanyaan, kamu mampu nggak? Hmm. Masih ada, sampai sekarang juga masih ada. Tapi itu tadi kalau Masih ada misalnya ya. pada saat kita, karena kalau nggak ada pertanyaan itu, mungkin kita nggak ke-trigger, Mas, untuk bisa maju.
untuk bisa, oke, kemarin aku sudah melakukan ini, besok aku akan melakukan apalagi, apalagi, apalagi. Karena itu achievement, kalau aku bilang. Itu yang Iya. harus dilakukan. Jadi achievement itu yang akhirnya menjadi apa ya, istilahnya trigger kita untuk terus untuk mengejar ya. Tapi sekarang gini, permasalahannya kan begini. Pada saat Permasalahannya kan gini, bahwa kondisi achievement itu kan kadangkala kan akan berbeda ya. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Ya. Benang merah apa yang Nita katakan sebagai achievement di dalam dunianya Nita? sorry, maksudnya? Achievement apa yang menurut kategori Nita itu achievement apa di dalam dunianya Nita lakukan ini? Achievementnya yang apa? Kan orang itu beda-beda achievementnya itu. Kalau dari sisi profesi ya, pada saat klien kita atau kegiatan yang kita lakukan itu mendapatkan respon positif, itu sudah menjadi sebuah achievement. Kalau dibilang, ya kan sering, gitu. Ya harusnya sesuatu yang sering dilakukan atau sering didapat akan menjadi hal yang biasa, ya kan? Berarti di setiap sesuatu itu harus ada sesuatu, gitu. Betul. Jadi selalu memberikan eventnya sama-sama seminar. Iya, jadi harus ada satu hal yang oke, di sini kayaknya lucu nih karena setiap event apapun meskipun klien sama ya Mas ya, setiap event punya karakteristik yang berbeda. Punya kondisi yang berbeda. Jadi setiap event itu pasti akan meninggalkan atau akan memberikan satu achievement yang berbeda. Pasti. Kalau ditinggalkan, maksudnya kita nggak reken gitu ya istilahnya. Halas biasa. Pokoknya gitu. Itu salah dewe. Kalau itu salah dewe karena kalau aku akan selalu memberikan reward and punishment untuk aku. Kalau emang misalnya kayak kemarin lah misalnya aku sekolah gitu ya. Ternyata aku harus assessment-nya harus diulang. Aku harus revisi gitu. Revisi proposal assessment gitu bisa. Iku buatku aduh bodoh men kayak gini loh. Gaya proposal itu aslinya kan segojangan misalnya gitu. Tapi kok ternyata setelah aku lihat lagi, oh iya ya ternyata stepku salah. Makanya aku disuruh revisi. Dan mendapatkan revisi itu, mendapatkan kesempatan revisi itu adalah menurutku sebuah apa ya, guys lah istilahnya gitu kan. Jadi istilahnya kamu kasih second chance gitu. So you have to take it, gitu. Use it gitu kan, ya sudah. Habis itu ya kita down gitu kan, udah. Begitu keluar pengumuman gitu kan ya, ternyata passing grade-ku biasa-biasa aja lah. Gitu. Saya mikir-mikir, loh iya ya. Tapi proposal yang kemarin yang dari yang lain-lain itu ternyata gendeng. Orang-orang itu ternyata berpikirnya sampai situ. Dari yang aku down, karena ternyata kok aku tidak sesuai dengan ekspektasiku ya. Akhirnya tak walik dengan oke. Yang aku istilahnya apa ya? Tugasku di sini ternyata bukan untuk mencapai sesuatu, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang bisa aku share ke teman-teman yang lain. Dengan gitu. Cara begitu aku memberikan reward untuk diriku sendiri. Itu yang harusnya dilakukan oleh semua orang supaya nggak hidup dalam kotak gitu lah istilahnya. Nah ini sejalan dengan ini nih pertanyaan Ferry, ya Mas Ferry ini. Setiap event pasti punya cerita, tuh. Yang tidak sama dengan event lain, oke. Bisa di-sharing apa sih? Apa? Jadi kan related dengan kamu tadi itu, bahwa tadi dengan sharing itu kamu membagikan ilmu ya. Sama dengan tujuan kita hari ini. Kita bicara santai ini bukan ngobrol ngedabrus kemudian tidak ada tujuan. Tujuan kita adalah untuk memberikan power inner power kepada ya betul. Apa nih? Cerita apa sih kira-kira atau yang bisa di-sharing di sini nih?
Yang Kayak tadi aku paling bilang, yang paling itu adalah hmm, yang paling berkesan ya. Tahun 2000 berapa? Itu ada satu bank, kliennya itu satu bank gitu. Karena mereka terbiasa mengerjakan sendiri, biasalah ya kalau udah sebuah institusi atau sebuah company biasa mengerjakan sendiri, terus ada pihak lain yang membantu, mereka biasanya driving gitu, mereka ngedrive gitu. Udah coba kita batasi, ternyata masih tetap sampai akhirnya mereka bypass ke MC. Itu event pertamaku yang rodok menurutku, ini orang kok nggak mau diatur ya gitu. Ini company nggak mau diatur. Aku mules mas, saya mules. Itu pertama kali seumur hidup aku ngurusin event, mules, iku. Aku sangat minta tolong sama temenku. Jadi waktu itu kan aku kalau setiap event kan pasti di FOH gitu kan ya, karena aku sebagai project director gitu, jadi aku lebih mudah mengontrolnya di FOH. Aku saya minta tolong sama temanku, mas, tolong gantiin aku sebentar gitu, karena aku harus istirahat gitu. Aku dikulek tak terus, aku semaput. Saking aku mulus mas, no, ini trafficnya tinggi sekali gitu antara klien dari stageman gitu kan yang itu sampai kita yang di FOH itu ruwet sekali gitu. Tapi aku berusaha untuk masih berusaha untuk meredam lah istilahnya gitu. Cuman itu berkesan sekali karena aku sampai mules gitu. Kan apa sih gitu? Event apa sih, gathering biasa, tapi aku sampai mules. Gitu. At the end of the day sih kliennya happy, gak ada masalah gitu, karena akhirnya saya memperbolehkan, oke Pak, monggo kalau misalnya mau direct gitu, nanti biar saya dapat reportnya dari kru saya yang mendampingi MC aja. Oke, ya udah. Di saat-saat yang kayak gitu emang kita harus tahu, kita harus bertahan atau kita harus menyerang atau kita harus mundur kayak gitu-gitu kan, kita mesti tahu banget. Iya. Tarik ulurnya ya. Betul, tarik ulurnya gitu ya. Mau nggak mau kan klien yang bayar gitu. Kalau misalnya dia marah terus kita betul. Gue yang bayar ya. Gue yang bayar itu acara-acara gue kan gitu. Kayak gitu. Ya banyak lah, kalau misalnya di setiap event pasti akan ada cerita yang berbeda. Belum lagi kalau misalnya kita harus bekerja sama dengan IO yang lain gitu, misalnya. Yang lain Ferry ini salah satu. Ferry ini adalah temen IO juga, dia base-nya di Surabaya sama di Solo, dia punya 2 kota. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan di wilayah Jawa Tengah gitu, kadang bisa ngewanya gitu, eventnya apa gitu, dia juga begitu gitu. Kalau misalnya dia lagi ada pekerjaan, malah Mbak Yu bisa ngewanya, oke gak masalah gitu. Dinamika untuk kita bekerja sama dengan orang lain yang kita punya hal yang sama, punya kepentingan yang sama, itu kadang-kadang kan confronting mas, punya kepentingan yang sama soalnya. Aku butuh batin misalnya gitu, kasarannya kayak gitu. Itu kan memicu hal yang kalau emang tidak bisa diredam bahaya. Membangun chemistry gitu itu juga diperlukan. Bekerja sama dengan si A, si B, si C itu juga menjadi hal yang tidak gampang sebenarnya, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Tidak mungkin. Belum lagi untuk urusan internal, walah gitu, urusan internal itu kita sama-sama tahu lah, ngomongin SDM zaman sekarang gitu kan ya. Iya. SDM-nya anak milenial ya, yang punya konvensional. Betul. Itu juga yang banyak yang saya dengar ya. Saya pun juga ngalami seperti itu, banyak hal yang sifatnya menurut kita seusia kita itu hal-hal seperti itu sudahlah nggak terlalu dianukan, tapi begitu kena anak milenial buyar kabeh kan gitu. Aku menyikapinya gini mas, kadang-kadang diperlukan juga, Mas Chandra juga, kalau aku bilang sih juga bapak-bapak milenial juga sih gitu, karena dari jokes-jokesnya juga kadang-kadang aku gini,
kok kepikir Mas Chandra kira gitu kayak gitu kan. Uh, Sometimes we have to uh, Adjust turun ya. ke mereka gitu. Ya, Iya, adjustment-nya tuh harus ada. adjustment Tapi kepada sometimes kita juga mereka ya. menarik mereka. Iya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering kali juga aku tuh diprotes sama anak-anak gitu, sama teman-temanku ya, internal. Hmm. Uh, Dibilangnya aku nggak percaya sama mereka gitu. Aku nggak Hmm. percaya sama mereka. Kenapa gitu? Iya. Karena tugas yang dilakukan akhirnya dilakukan sendiri sama wanita gitu. Oke, gitu. Akhirnya aku juga menjelaskan kenapa kok sampai begitu, karena ada standar yang harusnya dicapai dan itu belum tercapai. Jadi Ya. tak lakukan itu karena ada hal yang harus kamu lihat, gitu. Ada hal yang harus kamu pelajari. Next-nya begini. Iya. Jadi salah satu kalau aku caraku menarik itu seperti itu. Tapi aku tidak pernah eh, menutup pintu komunikasi. Jadi Hmm. apapun itu harus disampaikan. Saya sampai pernah bilang, saya nggak suka kalau aku dengar dari orang lain. Mendingan, ayo kita berantem, tapi aku dengar dari kamu. Ya Hmm. alhamdulillah sih teman-teman atau timku yang 2-3 tahun terakhir itu sangat membahagiakan, gitu, sangat menyenangkan gitu karena mereka bisa bebas bertanya, mereka bisa eh, menyanggah, bisa ini meskipun kadang-kadang juga mereka bilang gini, misalnya kalau Mbak Nita itu nggak tahu bener, misalnya pokoknya Mbak Nita sih Oh. bener. Aku cuma jawabnya gini doang, masalahnya cuma satu. Apa Mbak? Aku lahir di sini. Oh, itu salah satu benefit kita lahir duluan kan Mas. Kita Betul, we have, betul. ya, knowledge gap itu Iya, lumayan iya, tinggi gitu kan. iya, Apalagi dengan jam terbang kita yang kita udah ngapain, mis iya, tahu iya, tadi resepsionis, tahu tadi tukang resik, tahu tadi sembarang kalir gitu kan. Mau iya. nggak mau, Tapi gini, ya mau tapi nggak gini mau nih, satu kondisi yang mungkin saya amati di beberapa teman ya, itu eh, mereka pada saat diminta untuk terus ngomong kan nggak seneng ngomong nggak setuju ngomong kan gitu. Tetapi yang kita tahu adalah mereka justru upload itu di dalam media sosialnya mereka. Ketemu nggak kayak begitu? sering, Lah sering iya. Ya itulah nyindir-nyindir adalah gitu-gitu. betul. Tipis-tipis gitu kan ya gitu. Ya, hal-hal Tuh kadang seperti itu. tipis, kadang nonjok Mas, nggak salah, Oh nunjuk gitu saya. ya. Ya apa Sering nyikapinnya Mas. kayak gitu gimana? Gimana nyikapinnya kayak begitu? Jika begini, pada saat kita melihat hal itu mengganggu kinerja tim, maka kita Hmm, harus ambil keputusan. Kita harus hmm, ambil action. Pernah terjadi dulu, jadi kita lagi dikejar deadline satu event dari kementerian. hmm, Eh, Namanya di pressure banget sama Jakarta ya, kebetulan kita dapatnya dari Jakarta. hmm. Di pressure banget, eh, ada miskomunikasi gitu. Jadi yang tadi, jadi timku itu semuanya lagi nono, jadi serius, aduh lagi Hmm. takut. Kliennya datang waktu itu. Lagi, waduh, jaga image lah, apa segala macam. Nah, aku sama kliennya kan udah ngobrol Ya, dari awal kita ya, engagement sampai ini, jadi biasa aja gitu kan. Apalagi ya, udah istilah owner to owner gitu kan. Jadi ya udah ya. biasa aja. Ngomong itu guyon gitu, tapi ternyata ada salah satu itu yang salah tangkap gitu. Dia langsung, Hmm, sih, itu, waduh, itu sampai mana-mana dan aku juga pikirku apa ya orang cuman kayak gini doang dijadiin masalah ya. Akhirnya ya mau nggak mau ya aku dapat masukan dari beberapa gitu kan. Mbak ini gini gini ini gini 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 kayak gitu gitu. Oh iya aku udah tahu gitu. Loh emang siapa yang ngasih tahu? Ya sepura deh saya bilang gitu. Saya udah usia segini, saya sudah hidup sekian lama, saya sudah punya cukup pengalaman untuk bisa tahu si A ini ngapain, si B itu ngapain, si C itu ngapain saya bilang. hmm, Ya, hmm. itu apa learning by doing kan kita mau nggak mau sudah terlatih untuk membaca itu. Ya sudah Iya. akhirnya Pak kontak Mas. Ada itu langsung tak kontak ada timku itu.
aku sayang banget sama dia karena otaknya itu gila nih gitu, dari sisi kreatif itu kok kepikir hari itu gitu. Makanya aku pikir ya udah, aku sebagai posisi sebagai leader gitu ya, tidak ada salahnya aku tidak harus menunggu sampai si dia yang datang ke aku gitu. Atau siapapun Hmm. itu yang datang ke aku yang harus datang ke mereka juga gitu. Karena Hmm. personal engagement menurutku akan jauh lebih menarik, akan jauh lebih menyenangkan, akan jauh lebih menenangkan untuk dilakukan daripada kita ngomongin hierarki kayak gitu. Hmm. Gitu sih. Iya, Ya, iya, iya. mungkin salah satu hobiku juga gitu. Hobiku adalah bicara. Hobiku Nah, adalah bicara dalam arti bukan hanya berkomunikasi kali ya, berkomunikasi. Jadi eh, nggak bisa hanya dengan satu hobi berjalan sendiri, tapi ternyata ada banyak hal yang pada saat kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, itu akan hmm. muncul semuanya. Iya, iya, Begitu. iya, iya. Terus Jadi kalau ya umpama, aku datangi gitu, aku yang mencoba untuk ya sudah gitu. hmm, Sebenarnya begini, masalahnya begini. Kalau memang misalnya kamu merasa begitu, berarti aku mohon maaf itu adalah penerimaan yang salah. Karena sebenarnya hmm, itu kondisinya begini. kayak gitu sih. Dan Iya, iya, ya selesai gitu, nggak ada masalah. Ya kalau iya, misalnya ternyata itu dibawa sampai sekarang ya itu sudah menjadi masalahnya dia gitu. Maksudnya iya. it's not my Personal problem ya. anymore. Iya, Iya, sudah. iya, iya. Iya, memang Yang banyak, penting banyak, jaga kan banyak, banyak kayak gitu juga ya. Apalagi banyak. perempuan gitu ya. Perempuan Eh, wedok, mbek wedok ya. weto ambek lanangnya kadang-kadang gak jelas yang Eh, bisa weto lanang gitu. apa mana lanang sih kayak wedok-wedok ya. Loh, lah ya itu kan kadang-kadang kita juga nggak tahu loh cowok-cowok itu bapernya luar biasa ternyata. Iya, betul, betul. Ya, ya isu gender mau nggak mau ya tetap tetap ada, tetap ada. Ah, Apalagi di dunia kayak aku kayak begini mas, itu yang namanya perempuan itu tetap tetap pandang sebelah mata. Terus ngadepin untuk gini nih, kita kan sekarang lihat beberapa teman-teman ya, teman-teman kita lah, nggak usah yang artis ya, teman-teman kita kan mencoba untuk survive dengan cara untuk yang suka musik, dia akan melakukan tampilan secara live musik kan gitu. Tadi sudah sempat kita sebutkan untuk hal yang sifatnya IO ya, itu pun juga merupakan tantangan kan gitu. Sudah kebayang belum konsep kedepannya, Nita? Kebayang, sudah sangat Ya. terbayang. Jadi kalau misalnya sekarang gitu, aku ditanya ada ide apa mbak gitu, atau emang mau ngapain mbak? I have thousand of ideas gitu di kepala gitu. Aku emang kadang-kadang suka gitu mas, jadi kadang-kadang suka mikir yang non teknis gitu ya. Teknisnya, iya ya ternyata butuh inilah. Pada saat sudah dihadapkan pada masalah teknis, baru kita oke, berarti aku harus kerja sama siapa, sama siapa, sama siapa, kayak gitu. Hmm. Aku ya tadi kayak aku cerita di awal mas, eh apa namanya? Tunggu pertanyaannya Ferry agak mengganggu nih, distraktif sekali. Oh. Jadi di awal itu aku kan sudah cerita eh, jangan tidur kelamaan gitu. Jadi Nah, aku kemarin sempat ketemu sama salah satu temen yang vendor sebenarnya, tapi udah temen banget gitu kan. Ini lucu. Uh, dia bilang, aku boleh ke rumahmu nggak? Aku bilang gitu. Boleh banget mbak. Ayo sini kita nangis bareng. Aku bilang, aku nggak mau nangis. Ayo golek duit bareng. Aku bilang, wah ayo, oh iya gitu. Jadi dari sisi akunya sendiri juga harus berusaha meskipun lah ya deep down inside itu ada kecemasan-kecemasan gitu kan, ada ya, uh, itulah. Mm-mm. keraguan-keraguan, underestimate diri sendiri kayak gitu-gitu tuh pasti akan ada. Tapi bagaimana caranya kita secara internally itu nge-switch dari negatif menjadi positif. Karena dengan aura yang Hmm. kita keluarkan, positivity yang kita keluarkan itu insya Allah akan menular ke yang lain-lain gitu. Jadi udahlah nggak usah nangis-nangis ya. Emang sekarang kondisinya begini seluruh dunia kita mau protes kayak apa gitu. Jadi ya wis Mm-mm. tompo lah.
ditompo, betul, dijalani, betul. tinggal mencari celahnya kita mau ngapain ya. Gak Kayak kuat gitu. dilakoni, gak ya. Kuat dilakoni, gak kuat ditinggal kopi ya. Boleh, nggak gitu. Waduh, aku ngelakoni ngopi, Mas. Gak kuat aku ngopi. Event kopimu gimana nih? Bisa cerita nggak nih? Event Event kopimu? kopi lagi otak isengnya lagi. Proposal sudah jadi, tinggal Eh, menyempurnakan. hmm, Rencananya pengen bikin festival kopi online, kepengennya. nah, begitu ya. Bisa dibocorin nggak nih? Enggak, nggak bisa. Karena sebenarnya gini, kalau kita spesifik ngomongin kopi ya, Fer, tunggu bentar ya. Spesifik ngomongin kopi, dunia perkopian Indonesia sekarang lagi pesimis banget. Hmm, Teman-teman ya, teman-teman yang bergerak di bidang industri kopi lagi pesimis sekali karena mereka stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan insya Allah tahun ini panennya melimpah dan mereka nggak tahu harus buang barang kemana kan gitu. Karena hmm, ternyata eh, kedai, coffee shop, warung kopi apa segala macam yang selama ini kita lihat selalu ramai dengan yang hmm, kata omsetnya luar biasa, iya, kena corona begini, kena pandemi begini, gulung kuming. Yang artinya budaya minum kopi bukan ke kopinya, tapi ke cangkruknya, iya, social touch-nya ya, human touch-nya ya, social interaction-nya yang iya, di ya. interaksinya ya. Kopinya Jadi sendiri bukan 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 kopinya ya. itu yang menjadi PR sebenarnya gitu. Kalau memang misalnya teman-teman kopi mau bekerja sama gitu, mau istilahnya mau mau bareng-bareng gitu, ayo aja gitu sama kita bareng-bareng do something untuk bisa meningkatkan intensify industri kopi itu sendiri. PR-nya banyak sih Mas kalau untuk yang di kopi. Jadi, nah ini juga hobi menjadi pekerjaan atau hobi mendukung pekerjaan itu banget kalau aku bilang. Hmm, Mungkin buat teman-teman yang lain yang baru dengar, ada Cak Matre, Mas Rahmat juga barusan join. Selamat malam, Cak Mat. Uh, jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu, melakukan apapun itu, asalkan dasarnya jelas. hmm, Jadi aku pun kalau misalnya bikin event atau mendapatkan event dari klien gitu ya, ya. research itu pasti, research Riset di awal ya. harus itu. Makanya Oke. kalau misalnya kita ngomongin festival kopi, aku tidak bisa membuat festival kopi yang seperti festival kopi pada umumnya. Karena ada soulku di situ. Karena apa? Aku research. Aku melakukan Hmm, pendekatan ke orang-orang itu, ke teman-teman kedai, ke roastery, ke hmm, ini, segala macam. Aku melakukan itu, Mas. Jadi, hmm, apa namanya, eventnya jadi punya nyawa, oke, oke, gitu. ya, Sebenarnya ya. kalau aku bilang sih itu akan berlaku di bidang apapun pada saat uh, uh, apa istilahnya bahasanya adalah ngesul ngono kan istilahnya Mas Hmm, ngesul. hmm, ya ngesul Kalau ya. misalnya Mas Chandra gitu kan di dunia konveksi gitu, tidak mungkin akan melahirkan karya-karya hebat kalau you don't do the research, you don't have your soul gitu kan, ada di situ gitu. Betul. Karena dengan ada soul kita di bisnis itu, mau nggak mau, akhirnya bisa berkembang kan gitu. Oh iya Iya. ya, kalau misalnya doing business without soul gitu ya, terus kon lapo. Nah, itu Iya, yang iya. sepertinya agak jarang dilakukan atau di aku rada-rada prihatin sebenarnya sama teman-teman yang generasi milenial ini gitu karena mereka Hmm, kalau aku bilang sih sudah terlalu terbiasa menengadah, nggak ada inisiatifnya, kurang gitu, inisiatifnya tuh kurang banget. Kalau toh emang iya, ada ekspor. kadang-kadang hanya sekedar mencetuskan tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan.
Iya toh? Gitu. Jadi Betul, betul. itu sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu mungkin tugas kita sebagai yang wis tuwek-tuwek kayak gini lagi untuk bisa mengarahkan Eh, gitu ya. Oke, kalau siapa, mau bisa siapa yang tua? oh, salah ya. Siapa? Yang Siapa? tua Pak Harto. Aku gini nih, itu ada beberapa artikel ya, bukan artikel, lebih tepatnya kepada hasil eh, tulisan seorang seorang apa namanya wartawan ya, Hari. di mana dia iya di dalam satu tajuknya itu sebetulnya menggelitik saya juga apa yang tadi disampaikan sama Sinita bahwa industri kopi sedang down ya, sedang terpuruk sekali apalagi sekarang akan menjelang panen raya, betul diungkapkan itu. Ada satu market leader ya, kopi ya, dia jualan online itu sampai bisa listing ya di bursa dan mendapatkan dana segar itu sampai kurang 80. 3, Iya, 40. Oh, oke. 30, sorry, 30. Itu luar biasa dalam kondisi seperti ini. Artinya begini, ada mindset yang dia rubah, ya, yang mungkin jadi pelajaran kita semua bahwa betul bahwa kita industri kopi itu tidak lepas dengan kondisi apa namanya sosial ya, tatap muka, bungku dan sebagainya. Tapi dia mampu menciptakan produk yang tidak menggunakan itu, dan itu dikonsumsi di beberapa marketplace lumayan besar dia. Nah ini kan menjadikan ada deh ternyata kan gitu. Nita ya boh kayak begitu. Sama. Jadi sama. Jadi yang dicari adalah, yang dilakukan adalah mencari celah-celah. Oh iya, berarti sebenarnya aku bisa kayak begini. Oh, berarti aku bisa kayak gini. Kayak uh, bukan diversifikasi usaha juga ya, tapi ya mengganti strategi aja gitu. Dan itu Ya, pivot ya. diperlukan pengorbanan, diperlukan pengorbanan ego, Mas. Pengorbanan idealisme. Kalau aku bilang ya. Jadi untuk bisa yang biasanya loh nggak bisa, aku melakukan bisnis itu sebenarnya yang aku mau adalah kayak gini. Tapi pada saat kondisinya begini, kita mau bertahan dengan ini, Kak Iso. Oh, enggak, betul. Bondrot gitu kayaknya. Jadi mau nggak mau ya, kita mesti shifting kemana nih? Ya. Bal-balan naik, bal-balan ya. Sekarang nonton bola mulai bulan depan itu ya sudah dijalankan dengan tanpa penonton ya. Tidak menggunakan PayPal lagi. Bayar, nonton. Betul, memang arahnya sekarang semuanya kan begitu, Mas. Aku sekarang ini sambil menunggu atau sambil ada ide-ideku untuk event itu terrealisasi ya, untuk sehari-harinya aku jualan buah online. Oh gitu ya. Jadi open PO, order sekarang, ya delivery besok. Kalau memang misalnya masih bisa diantarin sekarang, ya diantarin sekarang. Dari yang biasanya kita terima duit dari project itu lumayan gitu kan, bisa menghidupi masyarakat banyak gitu kan. Sekarang sehari dapat 12.000, 15.000, ku senangnya luar biasa, Mas. Buah, setiap hari jualan buah. Karena hobiku dan passionku tuh emang di event, yang kepikir adalah ini buah nih, komoditi nih, gitu. Aset nih. Kalau misalnya kita bikin event kayak lucu nih, kayak gitu Mas. Shiftingnya begitu. Oke, kita mau bikin event kayak apa nih? Oh, kita mau bikin ini aja, pelatihan apa, gini. Makanya aku bilang, I have 1,000 of ideas gitu untuk yang dunia baru ini menarik sekali kok, menarik sekali. Oke. Ya. Nit, ya. Wah, ini body shaming ini Mbak Nila ini. Ini senior kita di kampus ya. Beliaunya sekarang ini ada di Polinema nih. S3 ya Mbak Nila ya. Sekarang udah habis S3 nih, udah di atas kita nih ilmunya. Salim. Iya. Ini nggak kerasa nih udah hampir 1 jam ya. Konklusi
akhir ya, konklusi akhir. Terus kemudian saya di woro-woro kan saya bilang akan kasih giveaway. Kira-kira ya nanti ada clue apa yang kemudian bisa ditangkap untuk disampaikan siapa sih yang menang untuk giveaway-nya ini. Nanti saya kirimkan. Konklusinya apa? Kesimpulan. Bisa begitu. Konklusinya menurutku adalah apa ya? Jangan takut untuk bergerak, tetap positif, gitu kan? Sama apapun hobimu itu bisa menjadi pekerjaanmu kok. Jadi jangan khawatir. As long as kita bisa develop it well gitu ya, bisa develop it well, on track gitu, kita perkaya dengan ilmu pendukung gitu kan ya. Jadi tidak gelambiar, nggak sembarangan. Apapun hobimu itu bisa jadi pekerjaanmu. Orang yang kemarin aku ngeliat siapa sih Kobusier itu lagi interview podcastnya dia sama gamers, gamers gitu ya. Gitu-gitu kan. Siapa yang tahu sih zaman sekarang mah apa aja bisa. Asal mau ya. Infinite itu sih kuncinya. Zaman sekarang itu tak terbatas, apapun bisa, gaspol. Ya wes, giveaway kasihkan siapa nih? Giveaway kasihin siapa ya? Iku Ferry gue. Ferry, ngacung di dewe. Jadi kayaknya dari awal. Yang lainnya siapa nih yang masih ada? Ya, Roland dari awal si Ferry. Loh, Mbak Nita, Roland Adiatma ini siapa ya? Apa kabar? Siapa ya enaknya? Siapa ya Mas? Monggo, nanti aku di inbox aja deh anunya. Boleh. Ya, siapa yang dapat giveaway nanti saya kirimkan. Gitu ya Manita, terima kasih. Terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol ya. Tetap semangat. Stay fokus. Oke? Thank you. Ya. Oke. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.